Sebelum kita memperbaiki atau memaintenance aki, baik aki basah maupun aki kering, kita wajib mengetahui perbedaan air aki yang beredar di pasaran, guys. Ada dua jenis air aki, yaitu air aki kemasan merah dan air aki kemasan biru. Walaupun sama-sama disebut air aki, tapi dua jenis ini mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda, guys. Jadi jangan sampai salah penggunaan, guys, ya, yang bisa menyebabkan aki kita tambah rusak atau salah. Jadi air aki kemasan merah ini digunakan pada waktu pertama kali kita membeli aki baru, guys. Jadi aki baru yang kita beli itu dalam keadaan kosong dan diisi dengan air aki kemasan merah ini, guys. Ini biasanya dilakukan oleh penjual atau toko tempat kita membeli aki. Dan jenis air aki kemasan merah ini cukup keras dan cukup bahaya, guys, kalau kena kulit. Bisa menyebabkan iritasi. Jadi kita harus berhati-hati dalam penggunaannya, guys. Sedangkan air aki kemasan biru itu air murni dan digunakan untuk penambahan air aki. Sekarang kita ngebahas kandungan yang ada di dua jenis air aki ini, guys. Kalau kita lihat dari kasat mata, warna air di kedua jenis air aki ini nggak ada bedanya, guys, ya. Air aki kemasan merah ini yaitu air yang mengandung asam sulfat atau H2SO4, yaitu logam mineral elektrolit yang dapat menyimpan dan menghantarkan arus listrik, guys. Sedangkan air aki kemasan biru ini air murni atau H2O, guys, yaitu air demineral atau air yang unsur logamnya sudah dibuang, guys. Jadi jenis air aki ini air yang sifatnya tidak menghantarkan arus listrik lagi, guys, ya. Jadi perbedaan sangat jelas, guys, ya, dan bersifat kebalikannya, guys. Jadi air aki kemasan merah ini yaitu air yang sifat menghantar listriknya diperkuat dengan asam sulfat, guys. Kenapa saya bilang diperkuat? Karena air itu memang bisa menghantarkan arus listrik, cuman air aki kemasan merah ini diperkuat, sengaja diperkuat, guys, dengan penambahan asam sulfat. Sedangkan air kemasan biru ini malah air yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, guys. Bisa kita zoom juga, guys, kandungannya. Ini disebutkan acujur atau air jur electrolyte acid, yaitu air yang mengandung asam yang bisa menghantarkan arus listrik, guys. Sedangkan air aki kemasan biru kita bisa baca di kemasannya, the mineralized water, air aki. Jadi jika kita lihat lebih jauh dan kita tes pakai alat ukur hidrometer, density atau berat jenis air aki kemasan merah ini 1300 kg per meter maka 3. Sedangkan air aki kemasan biru ini yaitu 1000 kg per meter maka 3, guys. Jadi ada perbedaan 300 kg per meter maka 3, guys, antara air aki kemasan merah dan air aki kemasan biru ini, guys. Dan 300 kg per meter maka 3 itulah asam sulfatnya, guys. Jadi berat jenis air yang ideal yang tergandung di dalam aki itu, guys, adalah 1300 kg per meter pangkat 3, guys. Sehingga aki tersebut tetap dapat menyimpan dan menghantarkan arus listrik dengan baik, guys. Jadi aki baru itu mempunyai density atau berat jenis yang ideal, yaitu 1300 kg per meter pangkat 3, di mana asam sulfat
yang kita tandai dengan bintik-bintik warna merah ini guys menyebar di seluruh volume aki ini guys. Setelah masa pemakaian, aki yang bekerja pada satu kendaraan itu mengalami kenaikan temperatur guys, dan mengalami penguapan sehingga kandungan air atau H2O yang di dalam aki menurun guys. Karena yang menguap hanya air atau H2O nya saja, sedangkan asam sulfatnya tidak ikut menguap, sehingga asam sulfat yang ada dalam aki ini mengendap guys, hingga konsentrasi asam sulfat yang ada di dalam aki itu meninggi guys. Ini kalau didiamkan terus menerus, asam sulfat itu bisa menempel dan merusak elemen aki. Dan untuk itulah biasanya pada aki itu terdapat tanda minimum dan maksimum untuk level air, sehingga apabila dia sudah berada di bawah level minimum, kita tambahkan ini guys, air kemasan biru, karena memang yang menguap itu hanya H2O nya saja guys. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, air kemasan biru ini hanya H2O saja. Jadi setelah kita tambahkan air aki kemasan biru untuk menggantikan air yang menguap tadi guys sampai ke batas di atas minimum, maka konsentrasi asam sulfat yang dalam aki itu akan kembali ideal lagi guys. Untuk itulah mengapa dalam penambahan air aki itu kita cukup menambahkan air aki kemasan biru guys, yaitu sebagai pengganti H2O atau air yang menguap dalam proses pemakaian aki di kendaraan. Untuk itulah kita tidak boleh menambahkan air aki kemasan merah guys ya, karena kalau kita menambahkan air aki kemasan merah, kita akan mempertinggi konsentrasi asam sulfat yang ada dalam aki guys. Jadi tidak ideal lagi, tidak 1300 kg per meter pangkat 3 lagi, konsentrasinya akan meninggi dan itu bisa merusak elemen yang ada di dalam aki. Oke guys, seperti itulah kesimpulannya kenapa kita harus mengetahui perbedaan antara air aki kemasan biru dan air aki kemasan merah guys. Jadi dalam pemakaiannya itu tidak boleh salah guys ya, atau terbalik ya penggunaannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan thank you.